Halo para movie mania, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi di BNW Arfan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang tayang pada Desember tahun 1999 berjudul Virus. Virus adalah sebuah film horor fiksi ilmiah Amerika Serikat yang disutradarai oleh seniman efek visual John Bruno yang diangkat berdasarkan buku komik dengan judul yang sama oleh Chuck Blarer. Film Virus ini dibentengi oleh Jamie Lee Curtis sebagai Foster, William Ben Lewis sebagai Step Breaker, dan Donald Sutherland sebagai Captain Robert Everton, serta didukung oleh beberapa aktris dan aktor lainnya. Film ini mengisahkan tentang cyborg atau cyberorganisme, di mana istilah ini dipakai untuk menggabungkan sebagian dari makhluk hidup dengan mesin atau sebuah robot. Bagaimana kisah selanjutnya? Ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan scan di mana para kru sebuah stasiun luar angkasa Rusia sedang melakukan sebuah transmisi dengan kapal peneliti akademik Volkov di perairan Pasifik Selatan. Kemudian sebuah gelombang energi besar datang, menghantam stasiun luar angkasa tersebut dan menyebabkan semua krunya tewas. Gelombang energi tersebut juga tersambung dengan kapal Volkov yang ada di bumi dan membuat kapal itu mengalami kejadian hal yang sama. Disinilah awal malapetaka itu muncul. Kemudian, kru di kapal Volkov yang berjumlah 300 orang tewas dan hanya menyisakan seorang kepala peneliti, yaitu Nadia Vinogradova. Lalu scan berpindah di mana 7 hari setelah kejadian itu kita diperlihatkan sebuah kapal tugboat atau kapal tunda Sistar sedang menarik sebuah kapal kargo di tengah hujan badai yang besar. Kapal Sistar yang berjumlah 7 orang kru di mana Everton sebagai kapten kapal berambisi untuk mendapatkan kapal kargo yang ditariknya, meskipun hal tersebut mengancam keselamatan semua kru Sistar. Kemudian sebuah gelombang besar datang dan menghantam kapal kargo tersebut, menyebabkan tali penariknya putus dan membuat kapal itu akhirnya tenggelam. Keesokan harinya, seorang petugas navigator dan mantan perwira angkatan laut Kelly Foster mendapatkan sebuah kapal besar tampil di radarnya yang pada akhirnya diketahui kapal tersebut merupakan kapal Volkov yang diceritakan di awal tadi. Kemudian mereka mencoba mendekati dan mengecek keadaan kapal tersebut. This is the Sea Star approaching from the northwest. Is anybody there? Over. The shotguns, the flashlights, and the walkies. We're going aboard. Ahoy! The Vladislav Volkov! Ketika mereka masuk ke dalam kapal itu, kapal dalam keadaan berantakan, perangkat elektronik dalam keadaan off. Looks like somebody powered it down, Captain. Steve dan Squeaky akhirnya pergi ke ruang listrik untuk mencoba menghidupkan generator listrik agar semua perangkat elektronik dapat menyala, dan usahanya pun berhasil. Okay. Akibat dari menyalanya listrik tersebut, gerak-gerik mereka diawasi oleh kamera pengintai. Namun kita belum diberitahu siapa yang mengintai mereka. Kemudian sebuah jangkar kapal Volkov turun secara tiba-tiba dan menimpa dek kapal Sistar yang menyebabkan kapal Sistar harus tenggelam. Insiden tersebut juga membuat Hiko terluka. Woods yang tahu kapal akan tenggelam berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan Hiko yang terluka. Melihat hal tersebut, kemudian Kapten Everton meminta bantuan kepada Steve yang berada di ruang generator. Dengan cepat Steve berlari dan berhasil menyelamatkan Hiko yang hampir tenggelam. Kemudian Foster mengobati luka sementara yang dialami Hiko. I agree, I just have to fix his leg.
Hold your horse. Setelah itu mereka semua berjalan mencari ruang klinik di kapal tersebut untuk mengobati luka Hiko secara intensif. Sementara Ricky dan Woods diperintahkan Kapten Everton menuju ke ruang mesin untuk membantu Squeaky. Di lain tempat, Squeaky yang masih di ruang generator melihat adanya pergerakan yang mencurigakan. Lantas dia mencoba mencari tahu hal tersebut. Ketika dia melihat untuk mengeceknya, dia ditarik oleh sebuah robot dan tubuhnya pun menghilang. Anybody in there? Hello? Singkat cerita, Foster dan yang lainnya menemukan klinik dan merawat kembali luka Hiko. Di tempat inilah Nadia yang dalam keadaan ketakutan muncul untuk menyerang mereka, namun akhirnya dapat ditenangkan oleh Foster dan Steve. So that's done. Kemudian Nadia mencoba menjelaskan apa yang terjadi dengan kapal tersebut, tetapi Kapten Everton tidak mempercayai dan menganggapnya hanya lelucon saja. Lantas Nadia mencoba lari lagi namun berhasil ditahan oleh Foster dan akhirnya mereka semua pergi ke anjungan kapal. Kembali ke Ricky dan Wood, mereka malah masuk ke gudang senjata dan membawa sebagian dari senjata tersebut. Kemudian mereka mendengar di salah satu ruangan seperti ada orang di dalamnya. Namun sebelum masuk ke ruangan tersebut, mereka mencoba membaca sebuah tulisan Rusia dan tiba-tiba sebuah robot kecil muncul di depannya, lalu Ricky berhasil melumpuhkannya. Kemudian mereka masuk dan melihat keanehan di dalam ruangan tersebut, di mana mereka melihat sebuah mesin sedang beroperasi sendiri. Ketika mereka mengeceknya, tiba-tiba mereka diserang oleh sebuah robot dan Wood terluka di dadanya. Ricky dan Wood akhirnya bertemu dengan Steve. Tak lama setelah itu, robot yang dikira adalah Squeaky muncul dan menyerang mereka bertiga. Robot itu berhasil dilumpuhkan dan mereka membawanya ke anjungan kapal. Squeaky still in. Di anjungan kapal, mereka mencoba mengecek dan mencari tahu tentang robot tersebut. Kemudian Nadia melihat cincin di tangan robot tersebut. Dia mencoba memanggil nama Alexei. Ya sebenarnya tubuh robot itu adalah suaminya yang terbunuh sebelumnya. Alexei? Seketika robot tersebut bangkit dan menyerang kembali mereka. Namun lagi-lagi robot itu berhasil dilumpuhkan. Di luar kapal, badai dan gelombang besar kembali datang. Lantas mereka semua berjalan ke ruang mesin untuk mencari keberadaan Squeaky yang hilang kontak. Setibanya di ruang mesin, mereka semua melihat darah yang menempel di dinding. Mereka juga dikagetkan dengan suara aneh di balik sebuah pintu. Ketika mereka membukanya, tiba-tiba Squeaky muncul namun dalam keadaan setengah robot. Steve mencoba berkomunikasi, namun di belakangnya, robot lain yang lebih besar muncul dan membuat mereka ketakutan. Wood yang dekat dengan Squeaky harus terbunuh secara mengenaskan. Kemudian mereka mencoba melarikan diri dan masuk ke ruang sebuah komputer serta menutup pintu tersebut. Di ruang tersebut, Ricky menemukan sebuah radio dan meminta bantuan namun tidak ada jawaban. Kapten Everton yang melihat Ricky lantas menghancurkan radio tersebut dengan maksud agar kapal Volkov tidak diklaim dan menjadi miliknya. Mendengar ucapan Kapten Everton, Foster yang mulai kesal kemudian memukulnya. Singkat cerita, Ricky yang paham dengan komputerisasi mencoba berkomunikasi dengan robot tersebut. Dalam percakapan itu, robot itu menginginkan tubuh manusia untuk dijadikan sebuah spare part robot dan menganggap manusia adalah sebuah virus. Life form analysis complete. What species? You are virus. Singkat cerita, Squeaky berhasil mendobrak pintu tersebut, namun Ricky berhasil melumpuhkannya dengan menembaknya secara membabi buta. Steve.
Ricky yang mulai frustasi pergi ke ruang misil sendiri dan di sana dia menemukan kursi pelontar dan menemukan bom yang memiliki daya ledak tinggi. Kemudian di sini Ricky mencoba men-set kursi pelontar dengan bom tersebut. Foster, Steve, Hiko, dan Nadia akhirnya pergi ke anjungan kapal dan meninggalkan Kapten Everton sendiri. Kapten Everton memanfaatkan hal tersebut untuk mencoba berkomunikasi dengan robot itu dengan maksud diajak kerjasama. Dalam percakapan itu, Kapten Everton disuruh untuk masuk ke ruang 14. I am Everton. Help you bring this ship. Workroom 14. Di sini kita diperlihatkan sebuah bagian tubuh manusia yang sedang dirangkai menjadi sebuah robot. Kembali ke Foster, Steve, Hiko, dan Nadia. Ketika mereka dalam perjalanan ke anjungan kapal, mereka diserang kembali oleh robot lainnya. Namun mereka berhasil mencapai anjungan kapal dengan melewati pintu luar di mana sedang terjadi badai dan gelombang tinggi. Disinilah Hiko terseret gelombang dan akhirnya tewas. Nadia, which way? The antenna control room! Ketika mereka berada di anjungan kapal, Kapten Everton yang sudah menjadi setengah robot muncul dan menyerang mereka. Jesus Christ. Nadia memanfaatkan kesempatan dengan mengambil dan menempatkan granat di tubuh Everton. Kemudian Steve mendorong tubuh Everton keluar dan granat pun meledak. Kemudian mereka bergegas pergi untuk menempatkan detonator bom di tempat bahan bakar kapal. Di sini Steve yang bertugas mendapatkan detonator dan Foster membuka pipa bahan bakar. Setelah detonator bom terpasang, robot yang sudah mengetahui rencana mereka akhirnya muncul kembali dan menyerang mereka semua. Nadia dan Steve dibuat tidak sadarkan diri sementara Foster jatuh ke dalam genangan bahan bakar. Disinilah mayat para korban kapal Volkop lainnya berada dan akhirnya Foster berhasil ditahan oleh robot tersebut. England. Steve dan Nadia akhirnya kembali sadar, kemudian mereka bergegas menyelamatkan Foster yang berhasil ditawan. Tak disangka-sangka, Ricky datang juga dan meledakkan robot tersebut dengan RPG yang dibawanya. Robot itu kembali bangkit menyerang Steve dan Ricky terlebih dahulu, sementara Foster dan Nadia berhasil melarikan diri. Ricky tewas dalam kejadian ini. Sebelum tewas, Ricky memberi pesan kepada Steve agar pergi ke ruang misil. Basin? Kembali ke Nadia dan Foster, di mana Nadia berencana akan pergi untuk memastikan detonator bom terpasang sempurna. Nadia, stop! Tiba-tiba robot itu muncul dan berhasil menonaktifkan bom tersebut, membuat usaha mereka menjadi sia-sia. Checkmate. Dalam keadaan terdesak, Nadia mengorbankan diri untuk menyelamatkan Foster dan menembak pipa gas yang berada di dekatnya dengan flare gun. Just one.
Nadia tewas, namun robot tersebut belum hancur dan mencoba menyerang Foster. Foster kemudian lari dan bertemu dengan Steve. Steve menenangkan Foster dan akhirnya mengajak ke ruang misil seperti apa yang diucapkan oleh Ricky sebelum tewas. Where are we? The missile bay! Check that door! Setibanya di ruangan misil, Steve yang melihat sebuah kursi lontar yang hanya untuk satu orang akhirnya mendapatkan Foster. Namun Foster tidak mau kalau hanya dia sendiri yang selamat. Going without you! Get in! No! There's no time! Robot kembali datang, namun sebelum robot tersebut meraihnya, kursi lontar akhirnya dapat meluncur. Foster dengan cepat meraih Steve dan berhasil keluar dari kapal itu. Ternyata kursi lontar yang keluar tadi melepaskan kunci pengaman pada rangkaian bom dan membuat bom tersebut meledak menghancurkan kapal tersebut. Cahaya dari ledakan kapal itu berhasil dilihat oleh kapal Angkatan Laut Inggris. Lantas mereka mengirimkan helikopter untuk mengeceknya. Steve dan Foster akhirnya ditemukan dan mereka pun selamat. Kemudian film pun selesai. Bagaimana para mempemania? Seru juga kan? Itulah alur cerita film Virus tahun 1999 dan rating film ini mendapatkan skor yaitu 4,9. Semoga terhibur, see you next time dan tetap semangat.